Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman, ya gue mau jawab pertanyaan yang cukup banyak ditanyakan sama orang ya teman-teman ya. Jadi pertanyaannya gini teman-teman. Ya mungkin teman-teman juga salah satunya yang bertanya yang nonton video ini ya. Bahaya nggak sih kalau tangan itu bengkak karena diinfus gitu kan? Jadi beberapa memang ada yang diinfus tuh gagal ya terus tuh bengkak. Ya, ada juga yang setelah diinfus udah selesai infus pas dicabut terusnya tuh kadang-kadang timbul bengkak. Ya sebenarnya ada beberapa kejadian. Kalau memang habis diinfus terus dicabut terus bengkak, biasanya terjadi tuh pada orang lansia setahu gua ya. Jadi memang pembuluh darahnya itu tidak menutup dengan cepat ya. Jadi pas habis dicabut infusnya nggak langsung ditekan di dep gitu teman-teman. Ya itu kan harusnya di dep ya beberapa detik ya supaya terjadi pembekuan darah dan darahnya tuh udah nggak keluar lagi gitu. Biasanya nggak terjadi bengkak. Nah beda cerita sama yang diinfus terus gagal terus bengkak sampai melendung ya, itu bahaya nggak sih? Sebenarnya itu nggak berbahaya teman-teman karena ini umum terjadi gitu ya teman-teman. Sering bahkan ya apa namanya, dibilang berbahaya itu enggak teman-teman ya, cuman sakit ya, karena kan yang namanya ngegelembung berarti itu bengkak ya. Ngegelembungnya bisa terjadi karena dua sebab teman-teman ya. Yang pertama tadi karena pas kita alirin cairan infusnya nggak masuk ke dalam pembuluh darah, jadi adanya di bawah kulit. Nah itu nanti ngegelembung teman-teman ya, jadi bengkak. Biasanya sakit pas ditetesin tuh sakit. Ada juga yang ditusuk sana belok sini belok sana, nah terus terjadilah pas udah ketusuk ke vena ternyata nggak ngeh, dia akhirnya dicabut lagi, akhirnya venanya kan bocor tuh ya. Mungkin bahasa medisnya kan kalau orang-orang bilang teman-teman di rumah sakit, wah pecah nih bengkak gitu ya. Sebenarnya nggak semengerikan pecah gimana gimana teman-teman ya. Intinya ada luka di dalam terus nggak segera ditutup gitu teman-teman ya. Tapi nggak masalah karena tubuh kita sendiri punya sistem pembekuan darah ya, harusnya dalam beberapa detik dia tuh nutup teman-teman gitu, jadi nggak terlalu bermasalah. Nah terus kalau udah terjadi bengkak gimana ya? Kalau udah terjadi bengkak ya teman-teman paling bisa dikompres ya, itu nanti bengkaknya akan bisa hilang dengan sendirinya teman-teman gitu. Beda cerita lagi teman-teman kalau dia diinfus nih udah berhari-hari terus bengkak nggak diganti-ganti, nah ini yang berbahaya teman-teman ya. Jadi kalau yang seperti itu ya, itu bisa apa ya, menimbulkan infeksi biasanya. Ini pun beberapa sering terjadi ya teman-teman ya. Makanya teman-teman kalau memang ada yang dirawat terus tangannya bengkak diinfus, teman-teman harus segera lapor gitu. Karena beda cerita ya teman-teman ya. Pas awal nginfus kan ditusuk bengkak ya. Nah itu biasa umum terjadi ya. Terus abis diinfus ya, kalau lansia pas dicabut nggak langsung di lab, itu juga umum terjadi. Tapi pada saat proses infus, pemasangan infus nih udah sehari, kan biasanya ganti tuh di hari ketiga ya teman-teman ya. Di hari kedua tuh bengkak, teman-teman nggak ngomong. Apalagi kalau pasiennya tuh suka bergerak-gerak teman-teman ya. Kalau pasiennya suka bergerak-gerak, nah itu juga bisa menimbulkan apa namanya, gesekan-gesekan ya. Nanti jadi akan terjadi ya gimana ya, ada selang kan di dalam kulit, cuman sering kegesek-gesek karena pasien yang nggak bisa diem. Nah itu juga akan repot teman-teman. Misalnya nanti terjadi bengkak yang namanya plebitis mungkin yang paling sering ya. Nah ini juga bisa di apa namanya, bisa berbahaya ya. Bukan berbahayanya dalam artian bisa terjadi infeksi teman-teman di situ ya. Jadi harus diobati secara lebih lanjut kalau udah terjadi seperti itu ya. Tapi pada umumnya yang memang sering kejadian itu pas pada saat pemasangan infus itu bengkak. Itu hal yang wajar sih menurut gua, umum terjadi bukan wajar ya Pak, sering terjadi itu kayak seperti itu. Karena kan ya kita tahu ya pembuluh darah setiap orang itu berbeda-beda teman-teman ya. Jadi itu yang mau gue sampaikan. Oke, mungkin itu aja teman-teman video kali ini dari gue. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.